Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi amarana bil ittihad wal i'tizam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه. رب زدنا علما warzuqna fahman walhiqna bis salihin. Amin ya Allah, amin ya rabbal. Alhamdulillah, sampai hari ini Ahad terakhir di bulan Dzulhijjah. Besok Senin malam Selasa adalah masuk 1 Muharram. Masuk 1 Muharram. Alhamdulillah. Buat yang masih diberikan kesehatan, langsung panjang umur aja. Takut pendek umur, makanya langsung panjang umur aja. Takut umurnya pendek dia. Itu saya langsung. Yang dicecer panjang umur dulu lah. Bagaimana urusan darah katanya? Ya enggak? Biarin dah panjang umur, banyak walaupun banyak duit enggak apa-apa dah. Ya, begitu kan? Kalau minta sekalian sama Rabbul Alamin kepada Allah, panjang umur. Tuh, sehat. Panjang umur sakit. Repot. Rezeki banyak. Ibadah lancar. Tuh, itu yang kita minta sama Allah. Enggak ada yang salah minta kepada Allah. Apalagi di akhir tahun mudah-mudahan bisa menutupnya dengan bagus. Mengawalinya dengan bagus. Karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang beriman ya'mal baina makhafataini. Orang beriman itu di antara dua khauf. Apa khauf? Dua rasa takut. Kalau harapan roja. Roja itu harapan. Ketika ente beriman, ente selalu dalam baina makhafatain, dua rasa takut. Kira-kira takut apa? Baina ajalin qad madha. Karena yang ditakutkan orang beriman itu dengan waktu yang sudah berlalu. Dengan waktu yang sudah berlalu. Dengan umur-umur yang sudah dipakai. La yadri. La yadri. Tidak ada di antara kita yang tahu. Yadri itu daro yadri, tahu. Ana la adri, saya tidak tahu. Anta tadri? La ana la adri. Ente tahu? Saya tidak tahu. La ana la adri. Saya tidak tahu.
Tidak ada seorang pun yang tahu. Mallahu sani'un fi. Dengan apa yang Allah lakukan dari waktu-waktu yang telah berlalu. Kita nggak tahu. Yang ditakutkan orang beriman itu ketidaktahuan kita dengan apa yang diperbuat Allah dengan amal kita. Dengan amal, ini muhasabah sebentar ini. Dengan amal kita ini. Bapak beramal ada yang baik. Dan ada pula yang tidak baik. Pertanyaannya yang ditakutkan orang beriman itu. Dengan kebaikan-kebaikan Bapak yang telah lakukan dalam 1447. Apakah ada yang menjamin amal Bapak diterima oleh Allah? Ada nggak kira-kira? Siapa yang tahu yang dilakukan Allah dengan amal kita? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Hanya Allah yang lebih tahu dengan amal kita diterima atau tidak. Ini yang ditakutkan kata Nabi. Khaufnya. Rasa takut seorang mukmin dengan waktu dan amal-amal yang telah dilakukan. Apakah diterima atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita berbuat dosa dan pasti banyak berbuat dosa, apakah dosa yang telah kita lakukan kita sudah minta ampun oleh Allah? Sebagian sudah. Dan berapa banyak dosa yang lewat tanpa minta ampun. Kalaupun kita sudah minta ampun kepada Allah, pertanyaannya, apakah Allah ampunkan kita? Allahu a'lam. Itu pun menjadi rahasia, menjadi misteri. Maka kata Nabi, yang ditakutkan seorang hamba dengan waktu yang telah berlalu, karena tidak ada satupun yang tahu apa yang diperbuat oleh Allah kepada kita. Namun kita punya harapan. Roja. Apa harapan kita? Semoga ibadah kita diterima. Semoga ibadah kita, doa-doa kita dikabul. Sehingga apa yang menjadi harapan kita nanti terwujud insyaallah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang paling ujung waqina, di semua akan dijaga oleh Allah dari api neraka. Itu Pak yang pertama. Dengan waktu yang sudah berlalu. Kemudian Ustaz, rasa takut yang kedua itu apa? Wa baina ajalin qad baqiya. Dengan waktu kita yang tersisa. Dengan waktu kita yang tersisa ini Pak. Mallahu qadin fi. Karena tidak ada tahu pun dengan apa yang telah Allah putuskan di sisa umur kita. Siapa yang tahu? Kalau hari ini dan sampai seterusnya bisa seperti ini. Gak ada. Mau ustadz, mau kiai, mau orang biasa. Gak ada yang tahu dengan sisa umur yang telah Allah putuskan kepada setiap masing-masing. Gak ada. Apakah Bapak bisa seperti ini setiap sampai mati? Allahu a'lam. Apakah Bapak terus bisa ibadah istiqomah sampai mati? Allahu a'lam. Maka teruslah berusaha untuk seperti ini. Dan teruslah angkat kedua tanganmu, minta kepada Allah agar terus dianugerahkan nikmat seperti ini. Rabbana la tuzigh qulubana. Terus Pak minta Pak, Rabbana la tuzigh qulubana.
Emang artinya apa? Rabbana la tuzigh qulubana. Emang maknanya apa? Pernah baca doa itu? Apal nggak doa itu? Apal coba. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Itu Pak di situ Pak. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, jangan kau belokkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah kau berikan hidayahmu kepada kami. Ini hidayah dari Allah. Jangan kau kembalikan kami seperti dulu jahiliyah. Dulu yang kami tidak kenal engkau ya Allah. Yang tidak mengikuti syariat Nabi-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tuzigh ba'da idh. Terus wahab lana min ladunka innaka antal wahhab. Anugerahkan ya Allah kepadamu sayangmu kepada kami dalam setiap saat. Innaka antal wahhab. Karena engkau adalah Tuhan al-wahhab, pemberi. Hanya Allah yang bisa memberi. Hanya Allah yang bisa mengasih kepada kita nikmat seperti ini. Mudah-mudahan Allah anugerahkan selalu nikmat seperti ini sampai akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Ustaz, ini kok orang-orang al-iman, Masya Allah. Emang kudu Masya Allah? Udah pada tua. Udah kagak heran. Emang kudunya begitu. Kudu Masya. Yang hebat itu yang muda-muda, kalau masih muda di masjid, itu keren. Kalau udah tua emang udah waktunya. Udah mau gim, udah mau maghrib. Udah mau meduk. Mati. Nah itu kurang kalau kasar kan kalau maghrib. Gak apa-apa. Ya, emang udah tahu Pak. Iya, kasar bagus ya Pak. Iya. Bilang tua nggak mau. Dibilang udah maghrib, belum tahu. Kalau sudah tua, udah nggak lucu di pos. Udah nggak lucu Pak. Di pos masih aja main. Tuh, Bapak itu tahu. Bapak itu tahu. Ceki mana udah. Ya Allah, itu lagu lama, lagu jahiliyah itu. Nongkrong baik. Udah bukan waktunya, Pak. Ya Allah. La ilaha illallah. Udah bukan waktunya. Udah tua masih ngomongin orang mulu. Udah bukan waktunya. Kaki kita sudah satu, udah jemplung. Tinggal satu lagi nyemplung, selesai. Makanya ini di akhir tahun sadar diri. Sehingga kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa pesan Nabi dari hadis tersebut? Min nafsihi li nafsihi. Min nafsihi, pakai dirimu untuk dirimu. Emang buat siapa? Buat inti. Pakai tuh dirimu untuk dirimu. Karena ketika kamu ibadah, bukan buat orang lain, buat dirimu. Ketika kamu ngaji, buat siapa emang? Buat inti, dari inti buat inti. Dari inti buat min nafsihi li nafsihi. Dari dirinya untuk dirinya. Kalau Bapak bangun malam, emang untuk siapa? Pak, ingat. Kita itu antara kapan dan kafan. Kita itu antara kapan sama kafan. Oh iya, yang satu ke P. Yang kedua pakai Fanta. Kafan. Oh iya. Kata beliau kafan dibungkus lah. Tambocie tuh. Iya. Iya.
Yang pertama kapan, Pak? Kapan itu apa? Nggak ada yang tahu kapan. Nggak ada yang tahu kapan. Nih cerita nih. Ada orang lagi, mak lo ambilin kopi. Sama rokoknya. Udah biasa lah itu. Kopi sama rokok. Itu pasangan itu, duet maut. Nggak jauh lah itu. Sama gorengan kalau ada. Duduk di balai. Kopi diseruput, rokok dihisap. Kopi baru setengah, tiba-tiba berangkat. Berarti kopinya baru setengah. Ji Samsu baru separoh. Ngapa sih? Habisin dulu si Samsu baru mati. Kagak ini. Kopi baru separoh, Ji Samsu baru setengah. Mati, Pak. Allah. Kalau sudah waktunya nggak nunggu habis kopi tuh. Tuh. Allah, saya bilang. Pak. Tidak ada yang tahu kapan kita akan berangkat. Apa pesan Allah? Wa tazawwadu. Ayo berbekal. Fa inna khairaz zadid. Ingat kata Allah, sebaik-baik bekal yang kamu bawa adalah takwamu kepada Allah. Kenapa? Perhatikan Bapak, udah berapa orang yang Bapak lihat dikafankan? Adakah dari sekian banyak yang Bapak saksikan orang dikafankan, ada enggak kafan yang pakai kantong? Model kasih kantong Bapak, celipin duit buat jajan di kuburan. Ini orang kaya nih. Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak orang kaya yang ketika dibungkus pakai kafan, kafannya pakai kantong? Kantong Doraemon ada? Enggak ada. Sekalipun dia orang kaya, walaupun duitnya itu tahu. Ada yang bawa duitnya? Ada yang dibawa duitnya? Kalau nggak ada terus apa yang dibawa? Amal. Maka tadi kata Nabi apa? Pakai dirimu untuk dirimu. Karena kita antara kapan dan kafan. Hati-hati. Karena ketika kamu meninggal, lihat tanganmu terbuka. Ketika lahir, mengepal, ingin mengambil semua. Ingin punya semua. Ingin dikuasai semua. Tapi ketika meninggal, set. Lepas. Menandakan tidak ada yang dibawa. Kunci Mercy. Tinggal. Kunci BMW. Tinggal. Mie ayam. Apalagi. Sepeda goes. Tinggal. Yang mahal itu. Sepedanya yang mahal. Dibawa. Kagak ada. Buat naik sepedahan di sono. Boro-boro. Kalau selamat. Kalau nggak selamat. Habis sudah riwayat ceritanya. Jelas. Jadi apa kata Nabi? Pergunakan dirimu. Untuk dirimu. Apa yang kedua? Wa min dunya li akhirati. Enti yang punya dunia. Pakai. Untuk akhiratmu. Untuk akhiratmu. Bapak coba lihat surat Al-Haqqah Ustaz. Al-Haqqah Ustaz. Dari ayat 25 Ustaz. Al-Haqqah. 69 itu. Al-Haqqah surat 69 dari ayat 25. Coba tolong Ustaz. Antum terjemahkan. Biar didengar ini Bapak sama Ibu-Ibu. Al-Haqqah, Mal-Haqqah. Hari kiamat itu Al-Haqqah artinya. Surat ayat 25 Ustaz. Coba lihat, disimak 25. Allah. Ketika seseorang mendapatkan bukunya
dengan tangan kirinya. Dia mengatakan, andai buku ini tidak dibagi, andai buku ini tidak diberi oleh Allah. Tapi gak bisa, tetap pasti diberi. 25 Pak, surat 69. Surat 69 ayat 25. Jadi ketika nanti ada orang mengambil buku dengan tangan begini, bishimali, dia mengatakan, andai saya tidak diberi buku ini. Terus Pak, sehingga saya tidak tahu perhitungannya. Kalau saya tidak diberi, saya nggak tahu apa isinya. Terus, andai kematian itu selesai, nggak ada urusan lagi. Andai orang kalau sudah mati selesai, nggak ada urusan. Orang kalau, oh gitu, saya kira Pak Jeda apa enggak? Oh suara keluar. Oh siap. Oh kenceng ini Pak. Oh siap. Iklan Pak, iklan. Dari Toshiba iklannya. Kenceng Bang. Ustadz kenceng suaranya. Oh. Sudah, oke. Bagaimana? Coba ya. Apa kabar? Ya itu takut kekencangan. Nggak apa ya? Nah kalau saya ini pelan-pelan tidur ini, AC, kencang aja tidur, apalagi pelan. Apa kata Allah? Ya laita kanatil, apa Zat? Ya laitaha kanatil qadiyah. Orang-orang yang dapat tangan kirinya, dia berandai-andai, andai mati itu selesai, nggak ada urusan setelah mati. Ada nggak urusannya Pak? Ada. Itu orang ketika terima tangan kirinya, ya laitaha kanatil qadiyah. Andai kematian itu mengakhiri segalanya, tidak ada urusan setelah mati. Enak, maka itu dia yang diminta, andai. Tapi tidak mungkin andainya. Terus, ma aghna anni mali, hari ini kekayaanku yang banyak sudah nggak ada gunanya. Ma aghna anni mali, duitku yang dulu banyak, hari ini sudah tidak ada manfaatnya. Tuh, penyesalan di akhir orang-orang yang mendapatkan keputusan ma aghna anni maliyah. Hartamu nanti tidak akan ada gunanya. Terus halaka anni, udah, kekuasaanmu sudah tidak ada bisa menolongmu lagi. Kekuasaanmu yang dulu kamu banggakan, yang kamu elulukan kekuasaanmu hari itu, halaka anni sultaniyah, kekuasaan sudah tidak berguna. Dunia yang kamu miliki dulu, hari ini sudah tidak ada manfaatnya. Maka kata Nabi tadi itu apa tuh? Pakai duniamu untuk akhiratmu. Untuk akhiratmu. Maka pinter tuh Pak, pinter orang-orang yang kaya kemudian mewakafkan tanah, pinter itu. Berarti dia memikirkan agar nanti dunia yang dipunya manfaat di sana. Bayangkan Pak, kalau ada orang punya tanah, diberikan untuk masjid. Setiap saat orang sholat, dia mendapatkan transfer pahala dari orang yang sholat. Orang yang menyumbang tempat ini, setiap saat mendapatkan bagian dari apa yang disumbangkan dari tempat ini. Itu orang yang pintar. Apa yang dia punya, tidak semua diberikan kepada istri dan anak-anaknya. Tapi dia memikirkan dirinya nanti kalau sudah tidak ada. Wa min dunyah li akhiratih. Pakai duniamu untuk akhirat setelah kamu mati. Itu pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jelas ini? Jelas apa enggak?
Jangan dipegang terus. Dijahit kantongnya. Sleting jauh, digembok lagi kantongnya. Allah. Kapan keluarnya? Jamaah malan wa'addadah. Bukan jamaah. Usman jamaah. Ustaz lagi baca ayat, bukan jamaah. Iya. Itu kesana bacaan. Ustaz lagi baca ayat jamaah malau wa'addadah. Bukan jamaah. Bapak salah dengar. Saya bukan jamaah, bukan. Ayat, saya baca ayat jamaah malau. Tuh, kerjaannya apa? Jamaah, dikumpulin terus. Wa'addadah, ngitung terus. Tak. Oh, ditulis. Besok, masuk terus, nggak pernah keluar. Kenapa? Yahsabu anna malahu, dikira apa yang dipunya bakal dia bikin kekal di dunia. Firaun yang paling kaya pun mati. Qarun yang sampai kuncinya harus digotong beberapa orang pun mati. Nggak ada, Pak. Nggak ada yang hidup ini kekal. Nggak ada. Maka Nabi pesan, yang punya dunia, pakai buat akhiratmu. Bukan buat siapa-siapa. Buat siapa? Buat kamu. Maka beruntung, Pak, kalau Bapak jadi orang kaya dan baik. Kenapa? Karena halalnya harta bakal dihisap. Bapak dapat dari halal, bakal dihisap. Tapi kalau ada yang haram dari harta Bapak, bakal disiksa. Yang halal, yang haram, disiksa, Pak. Berat, Pak, berat. Berat. Maka pesannya apa ya? Ikutin saya. Khaffifil himla. Khaffifil himla. Ringankan bawaanmu. Kurangin tuh bebanmu. Kurangin. Kenapa? Karena perjalananmu jauh. Kalau kamu terlalu bawaannya berat, mengas kamu nanti. Sengkleh. Mat sengkleh. Inti bawa naik ke atas, bawa ini lihat bapak-bapak. Yang Ustaz mungkin saya tahu lah. Sering kali yang naik gunung. Bayangkan apa yang dibawa. Banyak sedikit. Naik ke atas. Cukup untuk naik ke atas. Enggak apa baik dibawa. Enggak apa baik dibawa. Dia hanya membawa yang penting, Pak. Seharusnya begitu, Pak. Khaffifil himla. Ringankan tuh bawaan barangmu. Kurangin, turunin yang enggak penting. Mobil 25, mau apa? Di garasi mobil ini, buat apa? Bapak paling satu yang dipakai. Itu yang beratin Bapak. Maka saya punya guru nih. Boleh dipakai caranya. Kalau Bapak kaya, dan Bapak tidak menikah lagi, karena Bapak min ahli tauhid, cuma satu doang, namanya ahli tauhid. Bapak tidak menyekutukan, tidak mendua. Tuh, bahasa gitu, Pak. Halus-halus dikit, Pak. Di belakang saya ngeri juga, Pak. Saya bisa nggak pulang dia. Kalau Bapak punya uang banyak, Bapak dan tidak punya hasad untuk kawin lagi, maka kawinkan orang yang tidak bisa kawin, Pak. Itu, Pak. Itu saya punya, gue bilang, kasih modal orang yang punya nikah anak muda. Ini anak muda nih. Ngomong aja. Terus gimana? Nangis bareng. Jangan. Yang punya, kasih modal nikah. Ya. Itu orang pinter tuh. Nikah kagak, modalin kagak.
Makan sudah terbatas, ini kagak boleh, dolen montong nggak boleh, musangking apa lagi. Akhirnya ujung-ujungnya ubi, rebus-rebusan udah. Itu juga nggak boleh ditaker. Air terbatas, nggak boleh lebih daripada 2 liter, seliter ada berapa ada. Saya pernah ketemu orang itu beberapa hari di rumah sakit nggak pernah dikasih air. Itu sekali sadar dikasih air cuma berapa tetes itu, nggak boleh lebih. Apa kata beliau waktu masih hidup? Ustadz, ketika dibasahi itu mulut saya dengan sesendok air, Allah kayak dunia sama isinya dikasih. Sesendok itu dimasukkan air ke mulut saya, itu kayak dunia milik saya Ustaz. Dari ini orang kaya Pak. Sampai minum air pun nggak boleh. Udah kerendam Pak. Wah, dibatasin Pak air. Boleh-boleh satu Tegal. Air aja dibatasin. Apalagi tengkeng. Udah, itu hanya hayalan, mimpi cuman seperti itu, Pak. Ya Allah, saya bilang dunia itu nggak ada nilainya kalau udah seperti itu, Pak. Apa yang mau disombongin, Pak? Allah, padahal dia bisa beli apa aja. Dia mau beli apa aja dia bisa. Tapi kalau dibeli nggak bisa dimakan, nggak bisa diminum. Air terbatas, jangankan makanan. Ana bilang ya Allah, sehat itu mahal. Sehat itu, makanya jangan pernah lupa untuk minta Allahumma inna nas'alukal afwa, minta afiat. Idza sa'altullah fas'al afiat, kalau minta kepada Allah jangan lupa minta sehat. Jangan panjang umur doang. Saya ada orang doain guru saya, Pak. Waktu sakit. Saya ingat banget. J, panjang umur J. Bener Pak, panjang umur tuh orang. Tapi sakit. Iya Pak, mana yang doain udah mati. Jadi kurang Pak. Panjang umur sama sehat. Sebab waktu itu doanya saya ingat. Panjang umur. Yang doain meninggal, dia belum meninggal. Ini gara-gara doa kiai ini saya nih. Agak mati-mati malah sakit setiap hari-harinya. Allah. Paham ini? Paham? Ma'agna anni maliyah. Nanti harta kita gak ada gunanya. Maka Nabi bilang pakai duniamu untuk akhirat. Apalagi kata Nabi Muhammad SAW. Wa minasyabibah qablal kibar. Tapi udah selesai nih. Yang masih muda pakai sebelum udah pada tua nih. Ini. Barisan nyender ini. Grup-grup nyender ini. Nggak bisa kalau nggak nyender ini. Nanti inti mudah-mudahan masih mengalami umur seperti ini. Maka inti pakai nih anak muda nih. Anak muda, wahai anak muda 3 kisanak pakai itu. Dia ketawa, Pak. Dia nggak percaya. Betul orang tua pakai, Nabi itu kata, pakai masa mudamu sebelum nanti sudah. Jangan bilang, ntar aja ibadah kalau udah tua. Iya kalau nyampe. Kalau nyampe pun, emang enak ibadah masa tua? Enggak lah. Itu Bapak tahu, jalan susah. Mau ruku aja bangunnya susah. Sujud apalagi. Jangan bilang, ntar kalau ibadah udah tua. Pertanyaan, emang itu masih tua, masih punya umur? Kalau ente punya tua, emang nanti masih sehat? Itu Pak, pakai masa mudamu sebelum tua. Wa fil hayati qablal mamat. Qablal mamat. Yang masih hidup, pakai masih hidupmu. Sebelum nanti selesai urusan, kalau sudah mati. Kalau sudah mati. Kan kemarin saya cerita Pak, enak banget orang mati itu. Dia masuk musola, dia masuk masjid, mungkin tadi videonya udah nyampe kepada semua. Masuk masjid, dia ambil air wudhu sebelum subuh, dia hidupkan lampu, dia hidupkan kipas, dia sholat.
Dia salat Allah, qobliyah, salat tahiyatul masjid, salat sunatul wudu. Selesai belum waktu dia baca Quran, baca Quran. Setelah baca Quran, waktunya dia taruh Qurannya, dia azan. Ya, salat azan, salat sunnah. Apa yang terjadi saat salat sunnah? Meninggal saat sujud dalam salat sunnah. Bagus enggak? Bagus. Maka tidak heran kalau matinya pun dalam keadaan bagus. Karena langkah-langkahnya langkah yang, karena perbuatannya perbuatan yang, maka diambilnya pun dalam keadaan bagus. Bapak pengen bagus tapi gak ngerjain yang bagus. Bagaimana? Itu. Bagaimana pengen mati sujud kalau di pos tiap hari? Itu. Jelas ini? Jelas? Yang terakhir kata Nabi, "Fawalladzi nafsi biyadihi, ma ba'da dunya min musta'tab." Demi Allah kata Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu sudah dunia selesai, enggak manfaat, nyesal. Tidak ada gunanya menyesal. Wa ma ba'da min daril jannah illa an-nar. Dan tidak ada setelah kamu mati kecuali tempat hanya dua. Surga atau neraka. Enggak ada tiga, cuma dua. Tidak ada penyesalan setelah kamu meninggal. Dan di akhirat tidak ada tempat kecuali hanya dua. Dunia, surga atau neraka. Mudah-mudahan husnul khatimah. Mudah-mudahan ditempatkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Cukup Pak muhasabah. Di akhir tahun 1447 mudah-mudahan manfaat. Iya. Kelamaan-kelamaan nggak boleh ngaji lama-lama itu. Karena usianya sudah tidak mendukung ngaji lama. Iya Pak, kaki fisik udah kesemutan. Bangun nggak bisa langsung bangun. Tahan dulu. Udah baru bangun. Kalau nggak keliengan. Di kamar mandi diam dulu Bapak itu katanya. Itu yang Bapak rasakan di kamar mandi diam dulu. Itu kita sudah begitu Pak, di fase itu Pak. Kebanyakan yang datang sudah fase itu Pak. Nah ini Pak Haji yang ini udah lama nggak ketemu saya ini, 2 bulan. Oh maka itu kan selalu pasti ada, kalau beliau ada pasti ngaji itu. Orang-orang Masya Allah itu, ya menjaga kesehatan, menjaga ibadahnya. Mudah-mudahan sehat afiat beliau Insya Allah. Rajin baca Quran lah, nggak makan Quran. Rajin baca Quran, Pak. Itu yang malah yang rajin baca Quran. Karena kalian adalah saksi buat orang yang sudah mati nanti. Oh Masya Allah, dia orang baca Quran aja. Oh, itu mau naudzubillah, nyolong mulu. Karena kalian kan saksi kalian, saksi. Apa yang kalian saksikan itu yang nanti diambil kesaksiannya. Wallah alam bis. Ada yang mau tanya sebelum ditutup? Ya. Ya kalau dikit nggak apa-apa, banyak jangan. Misalnya saat ini, imam kan batal, ya, makmum kan salah satu maju, ya. Yang menggantikan kan kosong tempat yang tadi imam maju kan kosong. Samping kiri apa belakang yang maju yang menggantikan itu? Ya, ya, bisa merapat langsung. Atau bisa yang belakang maju. Tergantung yang pintar aja Pak. Iya. Yang mengerti. Yang saya pikir gini Pak. Yang saya pikir bukan itunya Pak. Kalau imam batal. Itu dorong-dorongan. Lu aja. Takutnya yang di belakang imam gak paham. Makanya. Kalau sholat itu di belakang imam harus orang ngerti. Itu penting Pak. Penting Pak. Kenapa? Saat imam batal dia tahu apa yang harus dilakukan. Jangan sampai imam batal dorong-dorongan. Jadi otomatis imam batal harus ada yang langsung menggantikan posisi imam. Dan langsung otomatis serek kiri kanan merapat. Iya. Baik, apa lagi? Kenapa? Imamnya narik, apa boleh lagi? Boleh, imam narik. Menandakan imam batal. Jangan sampai imam batal nggak bilang, lagi sujud lagi.
Sampai ngintip lah. Kok lama banget imam. Imam lagi wudhu. Nah, itu Pak. Itu jangan sampai kita. Mesti pinter imam, mesti pinter makmum. Dan kalau berjamaah, kan udah rapat semua. Di belakang sendirian itu gimana? Kalau satu, dia tarik depan satu tuh. Tarik yang di depan satu. Iya. Pertanyaan saya gini Pak, yang di depan pinter nggak? Itu Pak takutnya. Takutnya yang depan nggak ngerti, jadi berantem. Marah, gue lagi sholat, udah gitu, dia yang depan mundur, dia maju. Itu kan kacau Pak. Itu ngajak berantem itu Pak. Dia narik orang yang depan buat mundur. Dia maju gantiin. Itu Pak. Jadi kalau sekarang hari ini kita bukan zaman sahabat Pak. Kalau zaman sahabat itu orang pinter. Nah kita ini jauh dari zaman sahabat, udah jauh sahabat nggak mau ngaji lagi. Ya kan nggak semua ngaji, nggak semua ngaji. Ngaji pun kadang-kadang nggak paham betul Pak. Yang ngaji belum tentu paham. Yang nggak paham nggak pernah ngaji. Akhirnya gimana? Ya udah, memang ada nggak boleh sendiri, harus ditemenin. Pertanyaannya saya bilang tadi itu, ketika Bapak harus mengambil orang satu yang di depan, paham nggak yang depan? Dilema Pak. Jadi biarkan Bapak sendiri dulu dah. Ya kalau masih ada celah masuk, kalau enggak ya diri sendiri. Ditakutkan, ya malah berantakan. Gitu Pak. Baik. Fikih itu fleksibel Pak. Baik, apa lagi? Ya. Panjang-panjang. Baca 2 ayat. Iya. Nah yang gantinya harus yang bisa melakukan itu atau Enggak harus. Yang menggantikan imam itu tidak harus hafal yang dibaca imam. berarti dia Bisa mengganti ayat lain, bisa membaca surat lain yang dihafal. Makanya jangan yang susah-susah. Yang susah-susah kan itu yang membuat kadang-kadang makmum takut gantiin. Susah-susah lagi bacaannya. Saya mau gantiin saya gak hafal. Padahal nggak harus menggantikan dengan surat yang sama. Boleh dia mengambil surat yang singkat. Dia pasti baca Al-Baqarah, ganti aja inna a'tayna. Kata kira baru nih cakep nih ganti nih. Saya yakin Bapak didoain panjang umur. Ini baru ganti cakep nih. Tadi lama banget, untung dia batal. Nggak apa-apa Pak Guru, nggak apa-apa. Tidak harus dengan surat yang sama. Boleh mengambil surat yang lain, yang dihafal. Yang penting jamaah tetap berlangsung. Gitu Pak. Alhamdulillah. Ya. Pelan-pelan Pak, langkahnya. Langkahnya diatur Pak. Ada gerakan. Ada gerakan satu. Yang penting tuh Pak, imam tuh nggak harus cukup sedikit aja Pak. Satu langkah sudah cukup. Karena berjamaah itu, ya kan, tidak sama rata makruh, melebihi dari imam tidak sah. Ya. Sama dengan imam itu makruh. Makruh nggak? Bukannya tidak sah. Makruh apabila jaraknya sama. Apabila makmum lebih depan dari imam tidak sah. Berarti apa? Harus maju lebih sedikit daripada makmum imamnya. Pertanyaan saya, emang ukurannya di mana? Ukurannya di mana ukurannya? Tumit Pak. Yang diambil tumitnya. Akib tumit Pak. Begitu Pak ya. Jadi nggak harus seperti nggak cukup aja. kita ke depan kan mau ada menggantikan kita di tempatnya itu. Kalau kita sedikit aja nggak mau ganti. Tetap lagi. Kalau di sini kan maju dikit masih bocor. Kalau seandainya dia pengen di depan imam dalam madhab Syafi'i tidak boleh 3 langsung berlangsung Pak. Harus ada jeda 1, 2 tomak nina. Tomak nina itu sebentar, seperti orang mengucap subhanallah, sebentar aja. Sesaat sebentar, paling itu kan berapa detik? 1, 2 berarti 1, 2. Gampang. Jadi dalam kitab madhab Syafi'i kalau langsung terus batal Pak. Ya.
Dalam mazhab Syafi'i kita kalau seandainya 3 kali gerakan berturut-turut batal. Ya, mazhab Syafi'i. Nah, sekalipun mengganti, maka ada cara untuk majunya. Ya, itu kaifiah cara saja. Al-Fatihah. Amin. Begitu Pak ya, kurang lebih saya mohon maaf. Apabila benar dari Allah, apabila salah dari saya. Ya, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.